Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober. Bagi jemaat berusia 12 tahun ke atas yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dalam kondisi yang sehat, silahkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin yang akan dilaksanakan di JKI Maranatha. Berikut adalah langkahnya. Saudara dapat menuliskan nama lengkap sesuai dengan NIK, kemudian nomor NIK Anda, dan nomor handphone. Kirim WA atau SMS ke Pendeta Muda Umi Daryani di nomor 085 740 96 8833. Kuota vaksin yang diberikan hanya 500 vaksin untuk umum. Pelaksanaan vaksin akan dilakukan pada hari Jumat 24 September mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Anda jemaat Tuhan? Ini hari yang baru, sukacita yang baru untuk setiap kita. Mari bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita nyanyikan pujian ini bersama, sebab ada kuasa di dalam namanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Keselamatan
Yes Lord, kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, kuasa yang menyembuhkan kami, kuasa yang membebaskan setiap kami Tuhan. Amen. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan, berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Yes Lord, you're worthy Jesus. Amen. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang memberi rancangan terbaik untuk anak-anaknya. Kasih
Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Ya, shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Senang kembali bisa melayani Anda semuanya hari ini. Dan saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tapi saya juga mengerti mungkin ada beberapa dari Anda atau kita mungkin sendiri dalam keadaan yang tidak mudah. Mungkin ada yang baru kehilangan atau mengalami sakit. Saya mau katakan bahwa percayalah, apapun musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kesembuhan Dia berikan, kekuatan Dia berikan, penghiburan Dia berikan. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Berikan kami hati seorang murid. Dan kami tahu bahwa di tahun ini akan lebih lagi kami akan mengalami Engkau Tuhan. Pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau. Sehingga hidup kami semakin hari semakin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siapkan hati kami dan kami mau menerima sesuatu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Nah, jemaat Tuhan, masih di dalam the year of God's guidance atau tahun tuntunan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang, judulnya adalah In the Journey atau di dalam perjalanan. Di dalam sebuah perjalanan. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang perjalanan gitu ya. Kalau ditanya sih, apa sih yang paling Anda rindukan hari-hari ini, terlebih setelah masa pandemi ini gitu ya. Apa yang paling Anda rindukan? Mungkin ada banyak yang Anda rindukan. Tetapi kebanyakan kita akan berkata rindu bisa traveling lagi. Betul kan? Rindu bisa jalan-jalan tanpa takut corona maksudnya gitu ya. Pokoknya yang bisa kayak dulu gitu loh. Bisa kemana-mana, itu enak sekali. Bisa ketemu teman, jalan sama rekan-rekan gitu kan. Seru banget. Nah, berbicara tentang traveling atau berpergian, hal yang paling mengasyikkan itu sebenarnya bukan sekedar kita sampai di tempat itu. Walaupun tempatnya tentu destiny kita itu yang kita rindukan. Tetapi sebenarnya ada hal lain yang asik dan yang kita rindukan. Yaitu apa? Yaitu di dalam perjalanannya. Betul tidak? Di dalam perjalanannya, in the journey. Karena biasanya kalau kita berpergian bersama keluarga, bersama sahabat gitu ya, atau rekan-rekan kita, di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing. Nah, mungkin awalnya hahaha gitu ya, wah seru ketawa-ketawa, tetapi biasanya makin lama pembicaraannya akan semakin dalam. Dan yang menarik di situ, kadang-kadang kalau saya alami secara pribadi ketika dalam perjalanan yang cukup panjang, seringkali saya mendengar hal-hal yang dulu saya nggak ngerti. Walaupun saya udah kenal orangnya, tapi ada hal-hal yang dulu saya nggak ngerti. Tapi dalam perjalanan itu dibukakan. Dalam perjalanan itu disampaikan. Sehingga pada akhirnya saya semakin memahami orang itu. Semakin mengenal, semakin ngerti hatinya. Semakin ngerti apa yang dia rindukan, sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Lebih dari sebelum-sebelumnya. Anda menangkapnya? Itu asiknya dalam perjalanan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Tahukah kita bahwa perjalanan kita dengan Tuhan di segala musim dan di setiap proses hidup itu membuat kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya. Sekali lagi saya ulang, perjalanan kita dengan Tuhan di segala musim dan di setiap proses yang kita alami walaupun mungkin tidak mudah. Tapi itu membuat kita akan semakin mengenal dan mengalami Tuhan lebih dari sebelumnya gitu ya. Kalau kita pernah bernyanyi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu yang akan kita alami. Nah, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan mau kita di dalam perjalanan itu semakin mengenal Dia. Karena tahukah kita yang Tuhan mau itu bukan sekedar iman yang buta. Bukan sekedar, oh aku percaya Yesus. Bukan sekedar itu. Walaupun itu harus gitu ya. Kita harus percaya Yesus. Tetapi lebih lagi setelah kita percaya Yesus ada journey-nya. Gitu ya, ada journey, ada proses pengenalan akan Dia lebih lagi, ada pengalaman pribadi lebih dalam lagi. Firman-Nya disingkapkan, kekayaan firman-Nya disingkapkan dalam kehidupan kita, dalam pengenalan akan Dia sehingga kita semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Oleh sebab itu saya mau katakan, orang yang tidak membangun pengenalan akan Tuhan itu akan mudah kecewa dan cepat menyimpulkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Segala sesuatu dilihat dari kondisi yang ada dan disimpulkan sendiri. Kalau orang itu tidak membangun pengenalan akan Tuhan. Karena terkadang atau bahkan seringkali di dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang susah kita mengerti. Kita akan diombang-ambingkan dengan banyak hal yang membuat ini maksudnya apa ya? Nah kalau kita gak punya gak punya pengenalan akan Tuhan atau dasar yang kuat akan Tuhan, kita akan terombang-ambing. Oleh sebab itu saya mau katakan, di dalam perjalananlah seharusnya kita akan mengalami lebih lagi pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau membuka hati kita dan Tuhan aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Satu hal yang harus kita sadari bahwa semakin hari kita akan mengerti bahwa Dia memang Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang adil. Kalau ada lagu, kalau lain ditolong, saya juga, ya benar, Tuhan akan menolong hidup kita. Tapi saya mau katakan gini, bukan berarti walaupun Dia Tuhan yang adil, bukan berarti segala sesuatu yang kita terima, baik jawaban doa, pertolongan atau pengalaman, itu semuanya harus uniform, semuanya harus seragam. Dengan yang lain semuanya sama, enggak. Walaupun Dia Tuhan yang adil, tapi gak semua harus uniform, semuanya harus sama. Loh Tuhan kok yang lain ditolong dengan cara seperti itu, kok aku enggak? Orang yang mengenal Tuhan akan tahu bahwa ya Dia Tuhan yang adil. Tetapi bukan segala sesuatu harus uniform. Karena Tuhan tahu masing-masing yang terbaik spesifik untuk kita. Dan itu semua kembali ke dalam perjalanan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Anda menangkapnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan? Amin. Lalu dalam perjalanan pengenalan kita akan Tuhan, kita tahu bahwa Dia Tuhan yang penuh kasih. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak punya pengalaman pengenalan lebih dalam lagi, seringkali itu yang membuat iman kita naik turun ketika apa? Ketika yang terjadi kondisinya, loh kok aku belum dapat breakthrough ya? Kok aku belum dapat jawaban ya? Kok aku belum dapat mukjizat ya? Lalu kita mulai mengukurnya kasih Tuhan lewat itu. Padahal saya mau katakan, kasih Tuhan gak bisa diukur, disamakan dengan sekedar jawaban doa atau mukjizat. Karena tahukah kita bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah bukti utama kasih-Nya. Amin. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti utama kasih-Nya karena Dia sudah berikan segala-galanya dalam hidup kita. Dan jangan sampai kasih Tuhan hanya diukur hanya dengan situasi yang terjadi. Karena saya mau katakan bahwa situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi hari ini itu adalah dinamika kehidupan. Dinamika yang memang harus kita lewati. Dinamika yang memang harus kita jalani. Tapi di atas semuanya itu ada kasih-Nya yang sempurna. Ada kasih-Nya yang luar biasa yang bersama dengan kita. Menaungi kita, menguatkan setiap kita. Percayalah, your life matters. Hidupmu itu berharga. Engkau berarti.
Tuhan melihatmu, Tuhan mengenalmu. Yesus mengasihimu secara personal. Bukan seperti melihat kebanyakan orang, secara personal. Dia mengasihimu satu persatu karena engkau berharga di matanya. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Dan di dalam perjalanan itulah kita diproses, kita dibangun, kita dibentuk. Jadi hari ini saya mau katakan jangan pernah curiga kepadanya. Dia Tuhan yang tahu benar cara untuk memproses, membentuk, memulihkan, menolong dan memberkati hidup kita. Dan cara yang Tuhan lakukan dan kerjakan pada masing-masing kita itu berbeda, tidak harus sama, tidak harus seragam. Dia Tuhan yang penuh kasih. Tadi kita belajar dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang penuh kasih, dan dia Tuhan yang berdaulat. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam hidup ini Tuhan berkuasa untuk menetapkan, mengizinkan, merencanakan, dan memimpin segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya untuk dan bagi kemuliaannya. Jadi it's okay, kita boleh berdoa, kita minta mujizat, boleh. Kita boleh berpuasa, kita boleh berseru minta terobosan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi endingnya, akhirnya adalah bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Jadi kita harus sadari ini karena dia Tuhan yang berdaulat. Ada lagu ya, suka-sukamu Tuhan. Ya memang seperti itu. Kenapa? Bukan sembarangan gitu ya, suka-sukamu Tuhan. Tapi karena kita tahu bahwa yang terbaik itu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik. Jadi apa yang menyukakan hati Tuhan itulah yang terbaik. Amin. Jadi hari ini saya mau encourage Anda semuanya untuk kita mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan dia. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang penuh kasih, dan dia Tuhan yang berdaulat. Dan ini yang menarik, semuanya itu kita akan alami di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan, the journey of life kehidupan kita. Karena di dalam perjalanan ada kedekatan. Dan di dalam kedekatan ada kejelasan, ada clarity, jelas. Oh, yang dulu kita gak ngerti, yang dulu kita gak paham, tetapi itu dibukakan dalam hidup kita. Karena biasanya semakin jauh seseorang dan ada jarak, itu semakin yang ada bukannya kejelasan, yang ada malah adanya asumsi. Dan berbahaya kalau hidup kita hanya berdasarkan asumsi. Lalu lama-lama jadi pikiran negatif. Atau mungkin jadi salah mengerti, jadi salah paham. Oleh sebab itu yang dia rindukan adalah dia menjadi teman perjalanan kita. Kita berjalan bersama dengan dia. Dan di dalam perjalananlah semuanya itu akan dibukakan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memilih untuk berjalan bersama, memilih untuk mendekat, kita akan tahu hal-hal yang tidak bisa kita lihat saat hanya dari jauh. Anda menangkapnya? Kalau dari jauh, apa ya? Kayaknya kurang clear. Tapi ketika kita mendekat, oh baru tahu di dalam perjalanan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seperti yang dialami oleh pemazmur. Kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur 73. Kenapa? Karena awalnya dia melihat satu fenomena yang bagi dia tidak nyaman. Kenapa? Karena dia melihat orang fasik. Orang yang hidupnya gak benar, orang yang mengabaikan Tuhan. Tetapi sepertinya hidupnya mujur. Sepertinya hidupnya untung. Sepertinya hidupnya baik-baik saja. Sehingga pada akhirnya satu titik dia sempat berpikir, lalu kenapa aku menjaga kehidupanku bersih? Sia-sia aku memperhatikan hidupku, hatiku yang bersih. Yuk mari kita akan lihat sama-sama, ini menarik sekali. Kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka.
Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pernahkah Anda mengalaminya? Anda lihat kok enak betul ya, itu orang hidupnya nggak dekat sama Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi kok hidupnya sepertinya enak-enak aja gitu. Sementara aku yang menjaga hidupku benar justru mengalami proses, justru mengalami hal-hal yang mungkin tidak mudah. Tapi mereka sepertinya lancar-lancar aja. Bahkan di masa pandemi ini malah mereka semakin berjaya, semakin sukses. Sementara aku banyak hal yang harus aku alami di masa-masa ini semakin berat. Atau mungkin, kenapa ya aku sudah mengambil komitmen untuk hidup benar, sungguh-sungguh. Tapi belum datang pertolongan, tapi justru kenapa orang yang kayaknya hidupnya gak karuan justru semakin oke-oke aja. Atau mungkin kita juga berkata, kenapa kok harus aku yang terpapar, harus aku yang sakit. Padahal sementara di luar sana banyak orang yang gak jaga prokes gitu ya. Orang yang sembarangan aja. Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Justru aku yang kena. Kalau Anda pernah alami itu relate sekali dengan Mazmur 73 ini. Sehingga pada akhirnya asumsi itu menguasai kita. Pikiran-pikiran yang negatif itu menguasai kita. Oleh sebab itu kita lihat Mazmur 73 ayat ke-13. Pemazmur Asaf berkata seperti ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat ke-14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Apakah ini relate dengan Anda? Saya juga pernah mengalaminya. Tapi yang luar biasa adalah seperti ini. Jangan stop di situ. Jangan stop dengan sia-sia aku menjaga kelakuanku bersih. Ternyata ikut Tuhan berat. Ternyata ada proses yang harus dilewati. Wah, yang lain malah enak-enak. Jangan berhenti sampai di situ. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur Asaf. Dia mencoba untuk gak stop di situ. Tapi dia coba untuk semakin mendekat di dalam perjalanannya. Kita lihat ayat ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu, menjadi kesulitan di mataku. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti hal itu, tetapi sangat sulit. Tuhan, kok mau bingungkan ya ini ya sepertinya ya. Yang hidup benar malah ngalami seperti ini, yang hidupnya gak karuan malah ngalami seperti ini. Untuk mencoba mengerti, itu menjadi kesulitan buat aku. Why God? Why? Kenapa? Tapi sekali lagi, posisi kita menentukan cara pandang kita melihat sesuatu. Kalau posisi kita jauh, kita lihat sesuatu juga akan semakin buram, akan semakin pudar. Tetapi ketika posisi kita dekat dengan teman seperjalanan kita berjalan bersama dengan dia. In the journey, orang yang dekat akan bisa melihat hal-hal yang dari jauh tidak bisa dilihat. Dan apa yang dilakukan oleh pemazmur Asaf yang tadi saya ceritakan, dia memilih untuk mendekat. Kita lihat ayat ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Dalam bahasa Inggris dalam terjemahan The Message dikatakan, until I entered the sanctuary of God. Then I saw the whole picture. Kuncinya apa? Datang mendekat, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dan disitulah dikatakan, saat aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan aku melihat gambaran besarnya. Dari jauh kita hanya melihat gambaran kecilnya. Kok enak ya hidup mereka, kok malah aku mengalami seperti itu, gambaran kecilnya, puzzle kecilnya. Tetapi sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan aku melihat gambaran besarnya, the whole picture. Sekali lagi saya mau katakan, saat kita datang mendekat, di situ ada kejelasan. Terlebih kita berjalan bersama-sama. Semakin kita mendekat, semakin lebih jelas kita melihat. Semakin kita mendekat, semuanya akan lebih clear. Di dalam kedekatan, kita bisa mendengar dan melihat gambaran besarnya, a whole picture. Ketika kita mendekat, kita akan tahu hal-hal yang gak bisa kita lihat dari jauh. Amin. Saya mau katakan di dalam kedekatan,
ada sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan sangat menghargai sebuah hubungan. Dan di dalam perjalanan itulah kedekatan mulai terus bertumbuh dan bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita bangun secara rohani akan menentukan kemenangan kita di alam jasmani? Kalau yang kita bangun hanyalah sekedar jasmaninya aja, maksudnya kita hanya lihat dengan mata kita jasmani gitu ya. Pasti kita akan kecewa, pasti kita akan penuh pertanyaan, pasti kita akan bingung. Kadang, Tuhan why? Aku lihatnya ini loh dengan mataku sendiri. Ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Kenapa aku harus alami ini? Kenapa harus orang lain gak ngalami ini? Kita lihat dengan mata jasmani, tetapi kalau kita melihat gambaran besarnya, apa yang Tuhan mau, kenapa Tuhan izinkan kita melewati ini, apa yang Tuhan mau dari hidupku. Itu semua dibangun ketika kita membangun yang di dalam. Kita membangun hal yang rohani. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang kita bangun secara rohani akan menentukan kemenangan kita di alam jasmani. Oleh sebab itu, selain dengan apa yang kita lihat ini, bangun sesuatu yang di dalam. Oleh sebab itu kita harus perhatikan sesuatu yang di dalam ini. Sesuatu yang hanya bisa dibangun ketika kita mendekat kepada Tuhan. Closer to God. Kita mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan tampilkan sebuah gambar gitu ya. Nah, tahukah kita bahwa ada level yang berbeda antara level publik umum dengan level private atau pribadi. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di publik itu beda dengan pembicaraan yang dilakukan secara private. Bahkan dulu saya belajar, kalau Anda ingin memuji, pujilah di depan banyak orang. Tapi kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, teguran atau sesuatu yang untuk membangun diri orang itu, sampaikan secara empat mata. Jadi berarti ada pembicaraan yang lebih dalam lagi. Beda dengan pembicaraan private, beda dengan pembicaraan publik. Kalau di publik ya wah, semua bisa dengar gitu ya. Tetapi di dalam private mungkin pembicaraan empat mata di ruang khusus. Disitulah hal-hal yang gak semua bisa dengar. Tetapi itu dibukakan dalam hidup kita. Karena di dalam kedekatan di situ ada kedalaman. Dan hal-hal yang rahasia dibukakan. Jadi kalau Anda frustasi dengan hidup ini, kenapa kok ini diizinkan terjadi? Kenapa kok aku harus mengalami ini semuanya? Jangan terus berkeluh kesah, tapi masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Karena di dalam tempat kudus Tuhan, di dalam ruang yang tersembunyi yang hanya Engkau dan Tuhan, di situ ada rahasia-rahasia dibukakan dalam hidup. Roh Kudus yang akan memimpinmu. Dan itu yang dialami oleh pemazmur Asaf, luar biasa. Setelah dia datang mendekat di dalam perjalanan kehidupannya. Kita lihat ayat ke-18. Dia lihat a whole picture-nya. Ini a whole picture-nya. Inilah gambaran besarnya dari orang-orang yang tidak dekat kepada Tuhan. Dari orang-orang yang hidupnya gak benar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat ke-18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Nah, Anda mengerti? Orang yang hidupnya fasik. Tentu walaupun seakan-akan semuanya luar biasa, gak ada masalah. Tapi satu titik nanti kita lihat kesudahannya. Percayalah bahwa selalu ada perbedaan antara orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang dekat dengan Tuhan dengan yang tidak. Jangan ukur segala sesuatu hanya dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Ambillah banyak waktu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan the whole picture, gambaran besarnya. Yang pada akhirnya, now I know. Sekarang aku tahu. Nah, kita akan lihat gambarnya ya. Kita lihat ada orang fasik sepertinya di atas. Betul? Lalu kita sepertinya di bawah.
Tapi tahukah kita dikatakan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa orang fasik itu tergelincir. Jadi walaupun di atas nanti pada akhirnya akan tergelincir. Tetapi orang benar waktu sepertinya di bawah, mereka sedang berjalan untuk naik. Firman Tuhan katakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan pada akhirnya di situ pemazmur Asaf melihat, oh ini loh gambarannya. Dia menyadari, oh, dan cara pandangnya berubah. Karena seringkali, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita jadi orang yang gampang protes karena sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Loh kok dia bisa ngalami itu, kok aku enggak? Tapi orang yang tahu, lihat gambaran besarnya, orang itu tidak akan gampang compare, membanding-bandingkan. Gak gampang mempertanyakan keadaan. Tapi yang dia lakukan adalah dia percaya dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat gambarnya tadi, tahukah kita turun selalu lebih mudah daripada naik. Tetapi kesetiaan yang kita bangun adalah jalan untuk hidup kita naik. Jadi kalau di atas mau turun ya gampang sekali. Jatuh. Melinding aja jatuh. Tetapi orang yang sedang naik ke atas walaupun sepertinya di bawah, tetapi itu akan membuat hidup kita terus naik. Anda menangkapnya? Mungkin orang fasik itu sepertinya hidupnya di atas. Tapi mereka ada di tempat-tempat yang licin, rawan tergelincir. Karena segala sesuatu yang tidak benar itu tidak akan bertahan lama. Garis bawah ini, sesuatu yang tidak benar tidak akan bertahan lama. Tapi pastor, kenyataannya hidupku berat. Padahal aku udah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Di dalam perjalananku berat sekali. Saya mau katakan gini, di mana-mana yang namanya naik itu selalu lebih berat daripada turun. Betul tidak? Perlu tenaga yang ekstra untuk kita naik. Tapi percayalah, naik itu membawa kita ke puncak. Tapi turun membawa kita ke bawah. Jadi kalau naik ya memang berat. Contoh nih, hari Minggu yang lalu ya, setelah ibadah online, semuanya selesai. Kami memutuskan untuk pergi ke lereng Merbabu, ke tempat Pak Ari nih, untuk berdoa untuk pondok doanya. Nah, ada kesempatan di mana kami naik ke lereng itu. Nah, waktu naik itu gak gampang, itu berat. Terlebih anak saya Yuna minta gendong. Jadi double nih, saya gendong sambil jalan sambil naik, itu berat. Tapi pada akhirnya ketika sampai ke atas, saya akan melihat satu gambaran pemandangan yang begitu indah, yang saya gak bisa lihat di bawah. Amin. Naik selalu lebih berat daripada turun. Tetapi saya mau katakan, ketika kita naik, kita akan melihat hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Oleh sebab itu, terus setia, walaupun berat, tetap berjalan untuk naik. Amin. Dan ini yang luar biasa, di dalam perjalanan juga mungkin ada hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Ya, perjalanannya kan berat naik, tapi akan membawa satu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi saya juga mau katakan bahwa di dalam perjalanan mungkin ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tapi sekali lagi, orang yang mengenal Tuhannya, orang yang semakin kenal, melihat gambaran besarnya, orang itu gak akan mudah protes. Gitu. Nah di dalam perjalanan hal-hal yang tidak terduga terjadi, contohnya adalah, nih kalau saya ibaratkan kita mau naik pesawat atau naik transportasi lain gitu ya, tapi yang paling sering itu pesawat. Jadi sering kali ada yang namanya delay atau penundaan. Betul tidak? Kadang-kadang, loh harusnya jadwalnya ini berangkat, tetapi ditunda. Saya ingat dalam hidup saya pernah mengalami penundaan. Saya pernah mengalami rejection, penolakan. Yang membuat rencana saya untuk masa depan sepertinya semuanya batal. Semuanya buyar. Padahal saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Saya tahu mama saya berdoa untuk itu. Kita juga sekeluarga berjuang untuk itu, untuk masa depan saya. Tapi karena satu dan lain hal yang terjadi, saya nggak bisa berangkat, gitu ya. Saya nggak bisa berangkat untuk meraih masa depan saya itu. Lalu malam itu saya begitu
broken, saya sedih. Aduh, lalu gimana Tuhan? Seperti apa masa depanku? Gimana aku harus lanjut? Dan banyak hal dalam pertanyaan saya. Tetapi satu hal yang kita harus sadari bahwa walaupun seakan-akan semuanya kabur, perjalanan kita ke depan sepertinya kabur. Tetapi when we don't understand, trust His heart. Kalau kita mungkin belum ngerti sekarang, percayalah hatinya. Percayalah teman seperjalanan kita ini adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Amin. Dan ketika ada kedekatan, sekali lagi di situ dia akan menyatakan gambaran besarnya. Amin. Satu kali saudara saya menelpon saya dan dia menguatkan saya sambil berkata, "It is okay, gak apa-apa." Dia berkata dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan, "Between God will bless you or protect you, either way is great about this delay." Dia ngomong, antara Tuhan akan memberkatimu atau melindungimu, apapun itu bagus tentang penundaan ini. It's okay. Setelah mendengar itu, spirit saya kayak, oh iya benar ya. Saya gak mau curiga lagi dengan Tuhan gitu ya. Saya tahu dia menyediakan masa depan yang luar biasa. Kita mungkin sedih dan kecewa jika saat ini sedang mengalami penundaan atau delay. Atau penolakan, rejection dalam hidup kita. Tapi itu juga bisa dipakai sebagai cara Tuhan untuk melindungimu atau untuk mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan atau doakan. Amin. Sekali lagi, kalau tadi saya berbicara tentang perjalanan kita mungkin berat, lalu setelah itu ada penundaan, ada rejection. Tapi tahukah kita, justru itu akan dipakai sebagai cara Tuhan untuk melindungimu dalam perjalanan atau mempersiapkanmu dalam perjalanan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan atau doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa Tuhan melihat lebih dari yang bisa kita lihat. Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh kita. Amin. Dan hari ini saya bersyukur dengan peristiwa penundaan itu. Karena ternyata saya sadar bahwa Tuhan punya rencana lain yang lebih besar. Dan pada akhirnya pun itu hanya sekedar delay, bukan game over. Karena setelah saya berjalan dengan rencananya dan kehendaknya, saya pun diberikan bonus untuk pada akhirnya apa yang saya dulu doakan itu terjadi dalam hidup saya. Amin. Jadi apapun itu, delay atau rejection yang sedang kita alami hari-hari. Yang terpenting bukan sekedar, why Lord? Kenapa Tuhan? Tapi justru, Lord, I trust you. My future is in your hand. Tuhan, aku percaya kepadamu. Karena masa depanku ada di tanganmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur 31 ayat ke-14a dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, tetapi aku mempercayakan diriku kepadamu. Ya Tuhan, aku berkata, hanya Engkaulah Allahku, umurku ada dalam tanganmu. Lalu di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi hari ini, walaupun perjalanan kita seakan-akan berat, itu artinya kita sedang berjalan untuk naik. Di mana-mana untuk naik, itu tidak mudah. Butuh ekstra lebih. Dan mungkin dalam perjalanan yang berat itu ada rejection, ada penundaan atau apapun itu. Ada tantangan, ada halangan. Tetapi sadari bahwa itu untuk melindungi kita atau untuk memberkati kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Karena sekali lagi masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jadi hari ini mari nikmati perjalanan kita dengan Tuhan setiap hari. Semakin dekat, semakin tidak curigaan. Amin. Semakin dekat, semakin gak mempertanyakan. Semakin dekat, semakin kita ngerti hatinya. Bahkan mungkin pada akhirnya kita berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Hanya itu yang aku mau. Menyenangkan-Mu. Apa yang membuat Engkau senang, itu yang aku mau. Karena kita semakin mengenal dan semakin mengasihinya.
Dan di dalam pengenalan akan Tuhan ada kekuatan. Dan di dalam pengenalan akan Tuhan ada ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya encourage Anda semuanya. Aplikasinya gimana Pastor? Hari ini datang sebagaimana apa yang sedang Anda alami. Datang, masuk ke tempat yang tersembunyi. Mungkin ruang doa Anda. Dan mulai bangun komitmen untuk membangun kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Worship Him, sembah Dia. Read the Bible, baca kebenaran firman-Nya. Dan alami setiap hari dalam perjalananmu dengan Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam kedekatan, di situ ada ketenangan. Dan Anda bisa melewati semua ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena teman seperjalanan kita, karena Tuhan yang bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu menyatakan hal-hal yang baru, whole picture. Oh, aku ngerti Tuhan. Apa yang harus aku ubah? Oh, aku ngerti Tuhan. Apa yang harus aku perbaiki? Oh, aku ngerti Tuhan. Kenapa kau izinkan aku melewati ini semua? Dan semuanya itu indah untuk kebaikan kita semuanya. Anda diberkati Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa in the journey, di dalam perjalanan. Ada banyak hal yang akan disingkapkan dalam kehidupan kita. Dan kami berdoa Tuhan, kami akan menjadi jemaat yang bertumbuh semakin hari. Dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Engkau. Menjadi jemaat, menjadi kami semua menjadi orang-orang yang mature, orang-orang yang dewasa. Dan itu semua kami dikuatkan di dalam perjalanan kehidupan kami bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berhenti untuk membandingkan dengan kehidupan orang fasik. Membandingkan dengan apa yang kita lihat, kami lihat dengan mata jasmani. Tapi kami mau masuk ke tempat kudus Allah. Dan kami akan melihat the bigger picture, gambaran besarnya. Karena Engkau mempunyai rancangan yang penuh harapan dan penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya percaya Anda diberkati hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang
ketika mendengar ini dan Anda berkata, aku mau di dalam perjalanan itu aku berjalan bersama dengan Yesus. Tapi aku bahkan secara pribadi aku masih gak ngerti. Ada kekosongan di dalam hatiku. Apakah Yesus bersamaku? Hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan dia masuk ke dalam hidupmu. Dan dia akan memimpin setiap langkah hidupmu. Amin. Mari kita akan berdoa. Ikuti perkataan saya, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Rajaku, Juru Selamatku. Berdaulat atas hidupku. Engkaulah Raja dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Dan bagi Anda setelah berdoa ini, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari bisa hubungi nomor di bawah ini dan kita akan follow up untuk kita semakin hari diperlengkapi dan belajar lebih lagi mengalami tentang Dia. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita juga akan berdoa bersama-sama untuk setiap kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus saya mau berdoa Tuhan. Mazmur 41 ayat keempat berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Dari tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kau sembuhkan Tuhan. Kau sembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kau berikan kekuatan, kau berikan penghiburan, dan kau berikan semangat yang baru untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang dengan pandemi ini Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin di pemerintahan, baik dari segala sektor yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tuntunan-Mu dan shalom, damai sejahtera atas Indonesia. Kesembuhan, pemulihan, dan pada akhirnya kami bangkit dari segala pandemi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.